Lebah kecil yang rajin bekerja keras setiap hari. Namun, Ratu Lebah yang malas ingin mengusirnya, hanya karena ia mencium aroma harum dari lebah kecil itu. Dan juga ukuran tubuhnya yang semakin membesar. Semua ini adalah pertanda bahwa ia akan bertelur. Ratu Lebah yang egois takut posisinya akan tergantikan. Maka ia mengusir lebah kecil itu. Setelah keluar, lebah kecil memutuskan untuk hidup mandiri. Maka ia datang ke pertanian seorang pria. Pria itu hanya memberinya bunga-bunga segar. Namun, lebah kecil itu membalasnya dengan bekerja keras setiap hari. Bahkan ia melahirkan banyak larva lebah untuknya. Namun, identitas aslinya adalah lebah karnivora. Ia tidak hanya berburu makanan dengan sengatnya yang beracun, tetapi juga memakannya. Tapi dia tidak akan menyerang pria itu. Hanya karena pria itu adalah satu-satunya teman manusianya. Nama pria itu adalah Park Sejun. Sebelum bertemu dengan mereka, ia adalah seorang lulusan baru. Namun, saat ia pulang berbelanja, ia secara tidak sengaja memasuki menara hitam ini. Tidak ada yang tahu asal-usul menara hitam ini. Tetapi mereka muncul di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa masuk secara paksa kecuali diundang. Tentu saja, ada cara lain. Yaitu hadiah yang diperoleh petualang setelah menyelesaikan level. Yaitu tiket emas ini. Karena itu, harganya melambung hingga 600.000 per lembar. Sebagai pekerja baru, tentu saja ia tidak punya uang untuk membelinya. Jadi, Park Sejun langsung menerobos gerbang teleportasi saat melihatnya. Ia mengira keberuntungannya telah tiba. Tanpa sepengetahuannya, gerbang teleportasi ini adalah celah di menara hitam. Namun, kedatangan Park Sejun disadari oleh pengelola. Jadi, ia harus segera memperbaiki celah tersebut. Di sisi lain, Park Sejun masih sangat gembira. Namun, sedetik kemudian ia tiba-tiba tertegun. Karena ia tidak berada di alun-alun yang diceritakan oleh para petualang. Melainkan ia tiba di sebuah lubang besar yang terpencil. Satu-satunya lubang keluar setinggi 3 atau 4 lantai. Tidak peduli sekeras apapun ia berteriak. Tidak ada jawaban. Setelah seharian mengutak-atik, tidak ada kemajuan. Sebaliknya, perutnya mulai keroncongan. Untungnya, makanan yang ia beli di supermarket tadi ikut terbawa masuk. Melihat sedikitnya makanan yang ada, ia dengan hati-hati menyusunnya dengan rapi. Setelah mengisi perutnya, Park Sejun tidak tahu berapa lama ia akan terjebak. Barang-barangnya yang sedikit ini tidak akan bertahan lama. Ia harus menemukan jalan keluar sebelum makanannya habis. Kalau tidak, ia pasti akan mati kelaparan. Saat itulah ia memperhatikan biji apel sisa makanannya tadi. Park Sejun mendapat ide yang berani, yaitu swasembada. Kemudian ia menanam biji apel di tanah, lalu memotong beberapa batang daun bawang yang sedikit itu. Setelah melakukan semua ini, hari sudah gelap. Saat itu, terdengar suara yang menakutkan. Saat ia mendongak, ia melihat seekor naga terbang. Park Sejun pun pingsan karena ketakutan. Saat ia sadar kembali, ternyata sudah 2 hari berlalu. Kemudian ia tanpa sadar bersandar pada tanaman. Namun saat ia tersadar, bagaimana bisa ada pohon di sini? Tanpa disangka, daun bawang yang ia tanam 2 hari lalu telah tumbuh